Matur nuwun pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam budaya pewayangan. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa bersama channel Ari Poncowolo. Silakan subscribe untuk lebih banyak lagi video-video yang mengulas seputar pewayangan Jawa. Pada kesempatan video kali ini akan membahas 4 dewa yang secara khusus menemui Prabu Sri Bathara Kresna pada lakon Kresna Duta. Simak terus, jangan kemana-mana. Lakon Kresna Duta dalam salah satu sanggit cerita pewayangan Jawa merupakan penanda akan berlangsungnya perang Bharatayuda Jaya Binangun, yang mana dalam salah satu sanggit bahkan lakon Kresna Duta disambung dengan salah satu babak perang Bharatayuda Jaya Binangun, yakni babak tawuran, mulai dari Pangeran Wirata gugur sampai dengan Bisma gugur. Adapun dalam lakon Kresna Duta, Prabu Sri Bathara Kresna merupakan tokoh utama dalam lakon tersebut, yang mana Prabu Sri Bathara Kresna sebagai duta pamungkas Pandawa yang mengusung misi perdamaian agar Prabu Duryudana mengembalikan hak Pandawa, yakni berupa setengah kerajaan Hastinapura dan juga kerajaan Indraprastha atau kerajaan Ngamarta. Bila mana Prabu Duryudana menolak, maka perang Bharatayuda tentu saja tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut menjadikan kekhawatiran di kalangan para dewa, yang mana bila mana Kresna berhasil dalam misi dutanya tersebut, hingga menurunkan 4 perwakilan dewa yang secara khusus menemui Prabu Sri Bathara Kresna dalam perjalanan dari Wirata menuju kerajaan Hastinapura. 4 dewa yang turun dari kayangan ke dunia untuk menemui secara khusus Prabu Sri Bathara Kresna di antaranya adalah yang pertama, Sang Hyang Bathara Narada. Tentunya dewa yang sangat familiar di kalangan masyarakat penggemar pewayangan Jawa karena sangat banyak kemunculannya dalam lakon-lakon pewayangan Jawa. Dewa yang dituakan di kayangan, patih sekaligus penasehat dari Sang Hyang Bathara Guru atau Sang Hyang Jagatnata. Untuk asal-usul dari Sang Hyang Bathara Narada bisa cek pada kartu video atau deskripsi video ini. Adapun tugas dari Sang Hyang Bathara Narada adalah untuk mengingatkan Prabu Sri Bathara Kresna akan suratan para dewa yang sudah tertuang dalam kitab Citapsara, bahwasanya perang Bharatayuda merupakan perang suci dan harus berlangsung antara Pandawa dan juga Kurawa. Dewa yang di belakang Bathara Narada adalah Bathara Kanwa. Bathara Kanwa ini merupakan Resi Palasara yang sudah moksa lalu diangkat menjadi dewa. Bathara Kanwa menjadi wakil dewa yang mana untuk mengukur para resi ataupun begawan yang masih saja ikut campur urusan duniawi. Dalam hal ini adalah kerajaan Hastinapura. Tentu saja Bathara Kanwa merupakan saksi perang Bharatayuda Jaya Binangun kelak. Dewa yang berikutnya adalah Bathara Janaka. Bathara Janaka ini merupakan Prabu Janaka dari kerajaan Mantili, Pakem Ramayana, salah satu raja yang diangkat menjadi dewa karena laku duniawi saat menjadi raja dan juga pasca menjadi raja. Bathara Janaka mengukur sifat-sifat para raja yang akan terlibat dalam perang Bharatayuda Jaya Binangun. Dewa yang keempat adalah Bathara Rama Parasu. Tentu saja cukup familiar di kalangan masyarakat, namun cukup jarang diceritakan dalam cerita pewayangan Jawa. Bathara Rama Parasu mulanya merupakan Resi Rama Bargawa, lalu diangkat menjadi dewa. Untuk kisahnya bisa menyimak video yang sudah saya sertakan pada kartu video ini atau bisa cek pada kolom deskripsi. Adapun tujuan dari Bathara Rama Parasu mengiringi Sang Hyang Bathara Narada, Bathara Kanwa dan Bathara Janaka untuk menjadi saksi dari awal sampai akhir perang Bharatayuda Jaya Binangun.
untuk mengawasi sifat-sifat para kesatria yang terlibat dalam perang Bharatayuda Jaya Binangun. Setelah keempat dewa tersebut menyampaikan masing-masing tujuannya, lalu keempat dewa tersebut mendampingi Prabu Sri Bathara Kresna sebagai duta pamungkas Pandawa menuju kerajaan Hastinapura. Tentu saja mendampinginya dalam laku kadewatan atau tidak terlihat oleh manusia lain kecuali Prabu Sri Bathara Kresna. Benar saja, dalam laku duta tersebut Prabu Sri Bathara Kresna tidak bisa mengingatkan Prabu Duryudana, maka tentu saja perang Bharatayuda harus berlangsung. Demikian empat dewa tersebut menjadi saksi sekaligus tanda perang Bharatayuda Jaya Binangun akan berlangsung dan disaksikan oleh seluruh dewa yang ada di Kahyangan. Demikianlah pembahasan empat dewa yang menemui Prabu Sri Bathara Kresna dalam lakon Kresnaduta. Salah satu plot yang menjadikan lakon ini ikonik, yakni pertemuan antara Prabu Sri Bathara Kresna dan juga empat dewa yang sudah saya bahas dalam video ini. Silahkan komentar untuk pembahasan video ini, karena terdapat lakon-lakon Kresnaduta yang mana tidak menampilkan pertemuan Prabu Sri Bathara Kresna dan juga empat dewa tersebut. Mohon dukungannya dengan subscribe channel Ari Pancawala. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih atas waktunya menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.